Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kami yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 subtema 3 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama adalah menentukan ide pokok dalam teks. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kedua materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami. Saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal ya, menentukan ide pokok dalam teks. Materi ini adalah materi yang bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok dari teks yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Jadi kalau kita mau membuat ide pokok, menentukan ide pokok dari sebuah teks, dari sebuah paragraf atau bacaan, maka cara lainnya yaitu dengan cara menyimpulkan yang ada pada setiap paragraf. Nah, kesimpulan yang ada dalam setiap paragraf itu bisa kita namakan dengan namanya ide pokok. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Jadi dengan cara kita memahami, mengetahui ide pokok yang ada dalam suatu teks, maka kita pada dasarnya bisa mudah memahami masalah yang disajikan. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah paham ya tentang menentukan ide pokok yang barusan saya utarakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, materi ini adalah materi yang bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot, karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ini penting ya buat kita lakukan dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian yang kedua, selain makan makanan yang bergizi dan seimbang, posisi tubuh tegak saat berdiri. Jadi tubuh kita ketika kita berdiri maupun melakukan aktivitas apapun, posisi tubuhnya harus tegak. Jangan bungkuk, jangan miring ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Nah, ini penting nih untuk menjaga kesehatan tubuh kita, baik tubuh secara keseluruhan maupun otot yang kita miliki pada tubuh kita. 3 hal ini adalah cara sederhana, yang mudah, yang gampang, yang pasti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena berolahraga secara teratur bisa jadi kita melakukannya dengan jalan kemanapun, kita udah termasuk olahraga. Selain 3 hal tersebut, 3 hal yang tadi ya, makan dengan bergizi, berdiri dengan tegak, kemudian berolahraga, memelihara kesehatan organ gerak manusia dapat dilakukan dengan cara 1. Nah, ini duduk dengan sikap yang baik. Kalau tadi berdiri dengan cara tegak ya, tegak. Kalau kita berdiri, maka ketika kita duduk, dimanapun kita duduk, di sekolah maupun di rumah, maka posisi duduknya harus sikapnya yang terbaik. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri atau ke depan, melainkan dengan posisi yang tegak.
sehingga tubuh kita, kesehatan organ gerak kita tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah mengangkat beban menurut kemampuan tubuh. Jadi kalau kita mengangkat sesuatu benda harus sesuai dengan kemampuan tubuh. Kalau tubuh kita tidak kuat, sudah tidak mampu, maka jangan dipaksakan. Maka mengangkatlah beban yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu mengangkat beban secara berlebihan. Kalau nggak mampu, ya sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Sedikit demi sedikit, kan otomatis semua pekerjaan itu dapat terselesaikan. Jangan berlebihan, karena kalau berlebihan kamu mengangkat bebannya, maka itu memporsir ya otot yang kamu miliki menjadi cedera. Kemudian yang ketiga adalah biasakan berjemur di pagi hari. Nah, ini juga salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, karena di pagi hari ketika kita berjemur, maka kita mendapatkan sinar vitamin D dan E yang baik buat tubuh kita. Nah, inilah 3 hal yang lain selain 3 hal yang utama di awal atau di slide sebelumnya kita bahas. Mudah-mudahan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengamalkannya. Setelah kamu menyaksikan video ini di awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan ini yang terdiri dari 3 soal. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Semoga kamu sukses dalam menjawab soal latihan ini. Demikianlah pembahasan kita pada video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.